Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sopiansa di channel YouTube Blog Sopiansa, channel yang membahas tentang wirausaha dan investasi. Baik, pada kesempatan kali ini nih, saya akan memenuhi request dari teman-teman perihal pergantian oli untuk mesin obras. Nah, sebelum saya jelaskan tentang oli mesin obras, cara pergantiannya, jangan lupa di subscribe channel saya. Karena apa? Untuk memotivasi saya nih secara pribadi, bahwa video saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa juga di like videonya. Kalau ada pertanyaan atau komen atau request apapun, insya Allah akan saya penuhi selekasnya. Oke, baik, kita bincang jabarkan dulu perihal antara deskripsi oli dan pelumas. Baik, kalau oli atau pelumas atau kalau ini minyak lah, minyak mesin jahit istilah itu. Itu sebenarnya fungsinya sama seperti oli sepeda motor atau oli mobil, seperti itu. Nah, fungsi oli itu apa? Nah, ini untuk memberikan pelumasan, pergesekan antara dua material benda yang dimaksud di dalam sini atau sini mesin dengan material besi, sehingga apa? Pada saat terjadi pergesekan antara umpamanya rotari atau apapun lah yang saling terkait untuk menggerakkan dari posisi A sehingga posisi sini bergerak, nah dia menyambungkan nanti sini bergerak beradu seperti itu, sehingga besinya itu tidak hancur atau lebih licin, nah jadi bergerak semut, dan satu lagi tidak panas mesinnya, seperti itu. Jadi mesin atau materialnya itu awet. Nah, lantas apa hubungannya dengan dengan mesin jahit nih? Kenapa, apa bedanya oli mesin jahit dengan motor gitu? Kalau motor pastikan ada pengembangannya, pengembangan dari cc tadinya 975, 60, 75, 100, 110, 125, 150, 160. Nah itu kayak bebek lah, dari mulai C70 atau C60 sampai dengan NMAX yang, atau sorry saya sebut merek, cc Matic ya, dengan TC 160, sehingga oli harus menyesuaikan dengan kondisi pengembangan engine dan speed dari mesin itu. Nah, sementara untuk mesin jahit tidak banyak perubahan di berapa tahun, 10 tahun atau 5 tahun tidak banyak perubahan. Contoh lah, saya bicara sekarang untuk dari sisi engine-nya juga hampir sama gitu. Dari brand tipikal untuk obras, Juki, terus ke Juki Brother atau Shimaru, Shiruba, itu hampir sama. Yang membedakan sebenarnya apa? Mengapa harganya berbeda? Yaitu tergantung dari pabrikannya. Kalau pabrikannya brandnya kuat, harganya pasti beda. Nah tentu ada sisi lain juga, karena dia pabrikan besar, dia menjaga quality, maka material dari mesin jahitnya itu ada standar minimal, sehingga dia bisa bertahan untuk periode waktu tertentu sesuai dengan pengembangan pada saat membuat mesin obras dilakukan gitu. Nah lantas gimana penggunaan olinya, seperti itu, atau spek oli yang digunakan? Nah sebenarnya ada standarnya, SAE berapa? Sebentar saya ambil contoh. Nah ini
isofG. Nah, sebenarnya disyaratkan itu untuk oli atau pelumas mesin, mesin jahit lah, tak obras, overdeck apa itu isofG antara 20, 22 dan 24, tidak begitu jauh. Karena baik isofG itu pentalannya ya, pentalannya nggak begitu jauh, viscosity gravity-nya seperti itu, VG viscosity gravity-nya itu nggak begitu jauh. Jadi untuk brand apapun atau merek oli apapun sebenarnya tidak begitu pengaruh besar gitu, tidak akan mempengaruhi. Umpamanya saya pakai merek A dengan durasi waktu tertentu, umpamanya pergantian 1 bulan dibandingkan dengan merek B beda gitu. Wah, pakai merek A mesin rusak, selama sebenarnya merek B mesin nggak rusak, nggak seperti itu. Karena kenapa? Umpamanya standarnya kayak kita ganti oli sepeda motor 1 bulan dengan kilometernya, kita main kilometernya 4.000 lah, disarankan 4.000 rata-rata, ya kita ganti 4.000. Mau pakai merek oli apapun dengan spek yang sama nggak akan merusak engine selama pergantiannya 4.000 kilometer. Nah, mesin jahit juga seperti itu, sama mesin jahit juga seperti itu, selama periode tertentu dia tidak akan merusak. Karena apa? Pada periode tertentu, umpamanya 1 bulan atau 3 bulan, nah itu dia masih elemen dalam oli, salah satu film dari pelumas itu masih berfungsi dengan baik. Cara melihatnya seperti apa? Bisa kalau secara kasat mata perubahan warna dari oli pada saat pertama kali kita isi. Umpamanya olinya bening, nanti tiba-tiba dia agak kotor, nah itu harus diganti. Kenapa harus diganti? Ya karena kotornya itu bisa jadi ada material lebu, sehingga pada saat naik ke engine terjadi pergesekan akan mengikis material, sehingga pada saat nanti material yang bergesek itu terkikis sehingga tidak presisi lagi, nah maka akan ada sedikit noise atau bunyi pada saat mesin bekerja. Nah itu nanti yang mengakibatkan terjadi kerusakan, karena setiap part dari engine itu menyatu gitu, sehingga nanti akan berdampak besar. Oke, itu deskripsinya. Nah, mereknya banyak seperti itu. Oke, sebelum ganti oli saya terangkan dulu biar tahu fungsi oli ya, seperti itu. Karena kenapa? Kebetulan saya juga bekerja di salah satu manufacturing aditif pelumas global company seperti itu ya, distributornya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk salah satu olinya, ini minyak pelumasnya Singer. Dia brandnya, kalau Singer teman-teman tahu lah, brand Singer. Ada yang pernah saya posting sebelumnya nih, video ini Superior, sama dia multi purpose. Dia di sini ada gambarnya, kayak bisa. Ini juga Singer yang nggak usah dikasih gambar ya, karena emang dia khusus mesin jahit, obras dan lain-lain. Nah, ini Juki. Ini Juki. Nah, di sini dia ada gambar untuk sharing mesin untuk mesin jahit seperti itu. Nah, nanti kita coba search atau cek untuk Juki ini apakah dia ada gambar untuk mesin obras atau overdeck seperti itu. Apakah dia mengeluarkan pelumas untuk overdeck dan obras. Sementara kalau dari sisi spek dia tidak ada kejelasannya gitu. Cuma dia bilang untuk high speed sharing mesin, nggak ada deskripsi atau spesifikasi dari oli. Sama seperti ini juga Superior, cuma dia kasih gambar doang. Berarti secara logika sebenarnya pelumas ini tuh kalau dipakai dengan pergantian yang benar tidak akan merusak gitu, mau pelumas apapun. Karena dia tidak ada spek yang disyaratkan, cuma di sini aja dia menulis viscosity-nya, tapi spek yang lain tidak ada. Viscosity 22. Sementara kalau di pelumas sepeda motor dia ada spesifikasinya, bisa dicek teman-teman. Nah, terus yang terakhir yang saya punya, nah ini obras oil juga seperti itu, sama.
Jadi terserah teman-teman mau ganti pakai oli Singer, Obras, Yuki, atau Kaisar, Sumpah, atau apapun yang beredar di pasaran tidak akan mempengaruhi, secara garis besar tidak akan mempengaruhi. Umpamanya teman-teman pergantian oli mesinnya 2 bulan, diganti dengan oli yang lain rutin 2 bulan, tidak akan mempengaruhi. Kecuali biasanya teman-teman 2 bulan ya kan, diganti dengan merek lain, terus teman-teman ganti olinya 6 bulan atau 42 kali lipat ya, nah itu mungkin nanti bisa berpengaruh. Seperti itu penjelasannya. Sebelum kita masuk ke bagian ini pergantian oli. Oke. Yuk, sebelum kita masuk, saya ingatkan kembali jangan lupa di subscribe YouTube, channel YouTube saya, like videonya serta di komen jika ada pertanyaan. Yuk kita lanjut ke berikutnya untuk mesin jahitnya. Sorry, maksud saya mesin obras, bukan mesin jahit, salah sebut. Ini mesin obras, saya sebutkan dulu. Oke, biasa ini indikatornya. Isinya kita dari atas ini ya, ada tulisan olinya. Kalau untuk merek tipikal, oke, seperti itu. Ini saya kasih gambaran dulu, nanti saya gunting, kita pindahkan ke tempat yang lebih tinggi biar nanti dia bukannya ada di bawah sini, di daerah sini nih, di sisiran sini. Saya coba pindahkan di bawah, nanti dia ada kayak baut. Nah, baut minus tinggal kita buka, kayak kita ganti oli motor, sepeda motor lah, seperti itu. Nanti dia akan keluar, kita tadangin seperti itu. Oke, ayo kita lanjut lagi. Kita gunting dulu benangnya. Kalau begini saya mesti copot dulu nih semua, copot dulu kabelnya karena ini kan masih menggantung. Nanti pada saat dipindah ini agak sulit seperti itu. Oke, ya. Terus copot ini teman-teman kabelnya, karena apa? Dicopot dulu ya. Oke, nanti dicopot kabel-kabel yang mesin obrasnya. Oke, ini saya masih copot dulu karena dia nyangkut di servonya, kabelnya nyambung ke servo. Tadi saya copot, baru kita pindahkan. Kita lanjut. Nah, ini sudah saya geser mesinnya. Oke, seperti yang saya bilang, digeser ini dulu. Nah, ini di samping dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang saya bilang baut minus, tinggal kita buka, nanti ditadangin keluar olinya. Oke, ini seperti itu. Nah, nanti diisinya lewat sini nih teman-teman. Oke, kita persiapkan alatnya dulu untuk untuk menampung oli pelumas, oli mesin obrasnya. Oke, sementara oli pelumas atau oli yang kita pakai, oke, saya pakai ini aja ya. Yang mana nih? Kalau Juki merek, Singer juga merek, Superior ini juga sama, non brand ya kan, Superior non brand tapi ada gambar mesin jahit. Nah, Obras oke, LF. Nah, LF nggak tahu nih merek apa. Oke, saya pakai antara dua ini. Oke, saya akan pakai LF dulu lah, multipurpose. Oke, sekalian mengecek ya ke mesin ini. Sebenarnya sih nggak masalah gitu, saya isi biar teman-teman paham lah, seperti itu. Oke, saya skip dulu. Nanti setelah tempat penampungan olinya ready, dilanjut lagi videonya.
Oke, teman-teman lanjut lagi nih ya. Oke, ini kita sudah siap-siap. Saya tandangin pakai ini oli yang lamanya. Oke, kita buka ya teman-teman. Sebentar, kita agak majukan. Ini aja kalau ganti oli sebenarnya. Oke, ya ikut dia vakum ya. Kita buka atasnya teman-teman. Buka atasnya dia tinggal vakum. Terlihat jelas ya di sini. Oke, sudah mau copot bautnya, terlihat jelas dah. Kita kuras, bisa teman-teman lihat seperti ini. Bisa tandangin. Oke, sedikit lagi selesai. Ya, kena meja dah dikit. Ya, oke, nanti dilap dah kalau kena meja berasnya. Oke, sudah selesai. Kalau perlu dimiringkan ya kita miringkan. Kayaknya dia udah dasar nih. Kalau dimiringkan gitu. Walaupun di samping kayaknya dia udah dasar, kita tunggu aja. Dia kayaknya di bawahnya akan miring ke sini. Kalau mau dimiringkan ya miringkan sedikit gitu. Cuma nggak usah lah, karena takutnya saya bahaya. Oke, saya taruh dulu, saya coba dimiringkan biar benar-benar habis. Oh iya, benar miringkan. Tapi hati-hati kalau memiringkannya, hati-hati jangan sampai jatuh, nanti kena kaki malah berdarah seperti itu. Oke, sudah selesai, kita pasang lagi ininya bautnya kita pasang. Oke, yang kencang ya biar nggak merembes, nggak bocor. Oke, sudah kencang. Nah, saya cari lihat perbedaannya. Bisa teman-teman lihat sudah berwarna kuning ya kan. Ini udah agak lama tapi masih bagus sebenarnya. Nah, ini yang baru warna putih. Oke, inilah dari video pertama. Kalau teman-teman lihat sorry dibenerin kameranya. Kalau teman-teman lihat video YouTube saya tentang review review obras tipikal dan video tentang pertama kali ngisi, nah itu dari video YouTube saya yang itu nih, agak miring, sorry video YouTube saya yang itu yang pertama kali ngisi oli mesin obras pakai olinya asli dari engine dari tipikal ini. Boxnya seperti ini nih, ya masih simpan. Nah, boxnya seperti ini, saya ngisi waktu itu pakai ini, bisa dilihat di videonya. Nah, itu warnanya masih bening seperti ini. Nah, sekarang nih tanggal 11 Mei ya 2023 udah kuning nih, tapi masih nggak terlalu kotor. Nanti kita untuk next video kita akan ganti oli di mesin jahit Juki. Karena kenapa? Saya memang belum produksi, tapi mesin jahit obras sama Juki itu yang lebih sering saya gunakan mesin Juki untuk ya tester lah, atau
nambel-nambel celana-celana atau jahitan keluarga saya, atau buat ngetes pola apa bikin seperti itu untuk nanti produksi seperti itu. Oke, ini sudah selesai ganti olinya, kuras olinya sudah selesai, dipinggirkan dulu nih, teman-teman, bahaya nanti. Oke, saya pinggirkan dulu. Nah, sekarang kita ganti olinya nih. Nah, ini menjawab nih pertanyaan teman-teman, olinya apa sih bang gitu, kok nggak kelihatan gitu. Bebas, sekarang saya bilang bebas apa aja. Kalau saya pakai Juki atau Singer, emang dia udah brand besar, masih bagus, oke lah. Nah, ini saya pakai merek Obras lah, sementara mesinnya tidak ada merek Obras. Kalau pakai saya oli Juki kalau pakai saya oli Sunfa, kan ada mesin jahit atau Obras Sunfa seperti itu. Kalau Kaisar sama, ada mesin jahitnya Kaisar, pasti dia ibaratnya recommended oil untuk mesin jahitnya dia seperti itu. Nah, kalau Obras ini kan nggak ada nih, jadi dia mesin ini dibuat bukan untuk mesinnya dia, nggak tahu dia dari mana pengembangannya, tapi ya kalau kita bicara brand, Juki, Singer yang punya oli ya, yang punya oli Juki, Singer, Sunfa, terus ya mungkin Yamato atau Butterfly gitu kan, pasti dia punya oli yang recommended untuk mereknya, dan itu kualitinya pasti dijamin, sehingga pada saat dengan spek yang sama kita gunakan ke mesin merek lain tidak akan terjadi problem. Nah, sebentar kalau ini kan belum ada nih, tapi saya yakin namanya ini kan nggak kritikal banget nih, nggak seperti mesin kendaraan motor atau mobil gitu. Kalau mobil lebih bahaya lagi, karena pada saat terjadi turun mesin biayanya mahal, makanya itu harus hati-hati memilih oli. Kalau sepeda motor juga gitu kan, sebenarnya sama, tergantung dari pergantian atau perawatannya. Itu kalau itu yang menyebabkan, karena kemarin kasus sepeda motor saya Revo tuh yang jadul, ternyata gara-gara saya sering lupa, harusnya per bulan saya ganti oli, kadang saya sebulan lebih 3 minggu atau hampir menghitung 2 bulan, paling cepat sebulan setengah. Nah, saya mengakibatkan olinya menjadi kental, sehingga fungsi pelumasannya hilang, saya kena. Habis berapa? Ganti satu, bang tahu sendiri lah, 900 ribuan. Dibandingkan kalau kita ganti oli cuma berapa? Sama servis, kalau Revo saya biasa 85 ribuan, jauh teman-teman, 10 kali lipat gara-gara kita lambat ganti oli. Kalau mesin mobil lebih gila lagi. Kalau mesin jahit ya mungkin di bawahnya sepeda motor, tapi ya jangan sampai lah, makanya itu kita rutin ganti oli. Oke, langsung nih, nggak banyak bincang-bincang lagi ya teman-teman. Oke, oh iya, ini udah kunci, ini langsung saya sebentar. Oke, ditutup biar nggak ada disegel. Langsung teman-teman ya, saya isi. Oke, pakai corong Pak, ini corong saya. Biar nggak tumpah dikasih corong teman-teman. Tadi lupa saya, sakti banget langsung ya. Oke, muka saya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita dari sini dah biar kelihatan, biar teman-teman tahu. Oke, digeserkan. Nah, ini mereknya. Oke, ini menjawab, kemana mesinnya menjawab teman-teman nih. Pakai oli apa sih bang, apa minyak Obras apa gitu. Iya, sebentar. Waduh, anak saya udah manggil-manggil, saya mau ngantar anak saya sekolah, tapi tanggung. Bentar, saya lagi ganti oli mesin Obras, isi oli. Jadi keganggu nih. Ya itu. Kerjaan rutinnya, ya salah satunya mengantar anak sekolah. Oke, nah sudah selesai. Ganti olinya seperti itu. Saya kunci ininya. Nah, baik, untuk proyek ganti oli mesin Obras kita sudah selesai teman-teman. Seperti biasa jangan lupa, sambil saya kencengin ya,
Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya, like videonya, serta di komen ada pertanyaan. Ingat teman-teman, seperti slogan saya, tetap semangat berwirausaha apapun usaha Anda. Karena apa? Wirausaha itu tidak ada batasnya. Wirausaha itu kita bisa wariskan ke anak dan cucu kita. Sementara kalau kita bekerja ada masa batas pensiun dini karena kondisi tubuh atau force major, terjadi kecelakaan, atau pensiun dini karena perusahaannya pilot, seperti itu. Dan yang terpenting lagi yang harus dipikirkan, kalau kita bekerja, pekerjaan kita tidak bisa diwariskan 100% ke anak kita bekerja di perusahaan. Tapi kalau kita punya wirausaha, bisa kita wariskan 100% ke anak cucu kita. Baik, terima kasih, tetap semangat berwirausaha. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.